Halo semua, balik lagi di channel Ngomongin Film. Kali ini kita akan membahas film zombie yang berasal dari negara kita tercinta Indonesia, yaitu Kampung Zombie. Film ini memiliki cerita yang sangat unik dan berbeda dari film-film zombie lainnya. Karena wabah zombie di film ini bukan disebabkan oleh virus, melainkan dari ledakan gunung berapi. Penasaran dengan ceritanya? Wis, ra usah kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Dimulai ketika sebuah gunung yang terletak di Indonesia erupsi dan menyebabkan salah satu kampung terkena dampak awan panas atau biasa kita sebut sebagai wedhus gembel. Beberapa korban telah dievakuasi oleh tim penanggulangan bencana, namun hingga kini masih banyak sekali warga yang hilang, diduga mereka semua masih tertimbun di dalam tanah. 6 bulan kemudian, terlihat beberapa remaja sedang melakukan camping di sebuah hutan yang terletak di wilayah pegunungan tersebut. Sepertinya mereka berempat sangat menikmati suasana hutan itu. Namun tiba-tiba ada seseorang yang datang dan mencoba mengganggu mereka. Tapi tanpa mereka sadari, ternyata orang-orang itu adalah zombie sehingga mereka pun langsung dimukbang rame-rame oleh para zombie itu. Beberapa hari kemudian, sekelompok remaja yaitu Budi, Riko, Joni, Juli, dan Via sedang dalam perjalanan untuk mengadakan sebuah penelitian di hutan yang sama seperti sebelumnya. Mereka juga membangun tenda untuk menginap karena penelitian itu memakan waktu berhari-hari. Lalu Riko mengatakan bahwa ia ingin pergi sebentar untuk melihat keadaan di sekitar sana. Selang beberapa lama, Riko bertemu dengan seorang bocah yang sedang asik bermain layang-layang. Namun ketika ia menghampirinya, tiba-tiba muncul bapak-bapak yang berjalan dengan sangat aneh sambil membawa sebuah arit. Ternyata orang itu merupakan para warga yang telah berubah menjadi zombie karena terkena awan panas alias wedhus gembel dari letusan gunung berapi. Melihat hal itu, Riko yang sangat ketakutan mencoba berlari sekencang-kencangnya dan pergi dari sana. Di tengah perjalanan, Riko sempat diserang oleh salah satu mbak-mbak zombie, tapi dengan berbekal pengalaman gelut saat masih SMA, Riko dapat mengalahkan zombie itu dengan sangat mudah. Sepertinya wajah Riko yang lebih tampan dari Mimin membuat dirinya selalu dikejar-kejar oleh mbak-mbak zombie. Riko yang tak mau dengan mbak-mbak zombie itu pun mencoba melawannya hingga akhirnya sepatunya lepas dan tertinggal di sana. Di sisi lain, Budi dan lainnya yang mendengar suara teriakan Riko mencoba untuk mencarinya. Mereka khawatir ada suatu hal yang buruk telah terjadi pada Riko. Lalu saat sedang mencarinya, mereka menemukan sebuah sepatu yang mirip dengan sepatu miliknya. Tak jauh dari sana, mereka bertemu dengan bocil yang sedang bermain layang-layang. Ketika Via mencoba menanyakan tentang keberadaan Riko, bocil itu menoleh dan ternyata wajahnya telah berubah menjadi sangat menyeramkan. Ternyata bocil itu juga sudah berubah menjadi zombie alias zombie bocil. Karena penasaran, Budi dan lainnya memutuskan untuk mengejar zombie tersebut. Tapi sayangnya di tengah perjalanan, mereka kehilangan zombie itu dan bertemu dengan para warga yang telah berubah menjadi zombie. Mereka pun berlari sekencang-kencangnya hingga akhirnya mereka berhasil kabur dari kejaran para zombie tersebut. Sementara itu, Riko akhirnya berhasil sampai di tempat perkemahan. Namun sayangnya ia tak bisa menemukan keberadaan Budi dan lainnya. Ketika hari mulai malam, Riko memutuskan untuk mencari kawan-kawannya itu. Tapi entah mengapa tiba-tiba wajah Riko tampak sangat pucat dan terlihat sangat panik. Usul punya usul, ternyata Riko sedang sakit perut sehingga ia pun memutuskan untuk buang air terlebih dahulu. Di sisi lain, Budi dan kawan-kawan tak bisa menemukan jalan pulang, sehingga mereka terus berlari hingga akhirnya mereka kesasar dan masuk ke dalam sarang dari para zombie tersebut, atau bisa kita sebut sebagai kampung zombie. Di sana mereka mencoba masuk ke dalam rumah-rumah untuk bersembunyi dari kejaran zombie.
Setelah merasa aman, mereka mencoba untuk keluar dari tempat itu. Lalu mereka mendengar ada suara seperti orang yang sedang menumbuk. Saat mereka menghampiri asal suara itu, ternyata di sana ada mbah-mbah dan mereka mengira bahwa mbah-mbah itu adalah manusia. Ketika Johnny hendak menanyakan jalan pulang, tiba-tiba mbah-mbah itu menyerang Johnny dan ia pun tak sengaja mendorong mbah zombie itu hingga terjatuh dan tertusuk sebuah kayu. Teriakan mbah zombie itu membuat para warga zombie berdatangan sehingga Budi dan lainnya terpaksa kabur dari tempat itu. Mereka pun kembali masuk ke salah satu rumah dan bersembunyi di sana. Di dalam rumah, mereka semua bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada para warga tersebut. Lalu tiba-tiba Via terlihat sangat panik dan meminta tolong pada Julie. Lalu ketika Julie menghampirinya, ternyata anterin gue ke kamar mandi, Jul. Gue mulus banget. Pada akhirnya Julie terpaksa menemani Via untuk buang air terlebih dahulu. Di sisi lain, Rico yang sedang mencari teman-temannya akhirnya sampai di kampung zombie tersebut. Rico pun mencoba mengendap-endap dan bersembunyi dari para zombie. Namun sayang, kakinya yang sedang pincang membuat Rico tak bisa kabur, sehingga ia pun ditarik dan dibawa ke suatu tempat oleh para warga zombie. Di sisi lain, Budi menatapi salah satu foto dirinya ketika ia sedang bersama si Julie. Tampaknya Budi menyimpan sebuah perasaan cinta terhadap Julie. Johnny pun menyuruh Budi untuk segera menyatakan cintanya karena mereka tak tahu apakah mereka bisa keluar dari kampung zombie tersebut. Lalu ketika Julie dan Via sudah kembali, Budi mengatakan bahwa ia menemukan sebuah kotak yang berisi banyak sekali benda tajam yang biasa digunakan untuk berkebun dan bertani. Ia pun menyuruh teman-temannya untuk membawa satu senjata agar mereka bisa melindungi diri dari para zombie. Melihat ada sebuah panah, Julie memutuskan untuk mengambil panah itu karena ia pernah menjadi juara memanah di tingkat nasional. Wah, apa jangan-jangan Mbak Julie ki anake Lara Croft yang main di game Tomb Raider? Bola wis lanjut aja. Setelah bersiap-siap, tiba-tiba mereka mendengar suara jeritan dari salah satu zombie yang ternyata ada di dalam rumah tersebut. Tanpa basa-basi, Budi pun langsung menutup mulut zombie itu agar tidak terdengar oleh para warga zombie lainnya. Namun sepertinya hal itu tidak terlalu efektif karena para warga zombie sudah berkumpul dan mengelilingi seluruh rumah itu. Mereka mencoba menahan agar para zombie itu tak masuk ke dalam rumah. Namun salah satu zombie berhasil masuk dan langsung menyerang Via. Melihat hal itu, mereka pun segera menyelamatkan Via dan pergi melalui pintu belakang. Kepungan para zombie itu membuat mereka semua terpencar satu sama lain. Saat Johnny sedang bersembunyi, tiba-tiba ada salah satu zombie yang masuk ke dalam tempat itu. Dalam keadaan terdesak, Johnny berjanji bahwa ia akan bertobat jika ia selamat dari kampung zombie tersebut. Lalu ketika ia membuka matanya, ternyata zombie itu telah pergi dan Julie pun datang untuk membantu Johnny pergi dari sana. Tampaknya meski para warga sudah berubah menjadi zombie, tubuh mereka masih melakukan kebiasaan-kebiasaan yang dulunya sering mereka kerjakan. Melihat hal itu, Julie menyuruh Johnny untuk masuk ke dalam gerobak. Kemudian salah satu zombie datang dan mendorong gerobak itu. Saat di tengah perjalanan, tiba-tiba saja Tamagotchi milik Johnny berbunyi yang mana hal itu membuat para zombie mulai menghampiri mereka. Johnny pun langsung bertingkah layaknya zombie sehingga para zombie itu bingung dan mengira bahwa Johnny merupakan salah satu dari mereka. Pada akhirnya mereka berdua berhasil keluar dari kepungan para zombie tersebut. Setelah merasa aman, Julie memarahi Johnny karena gara-gara mainannya, mereka berdua hampir dibunuh oleh para zombie itu. Gara-gara mainan konyol lo itu, kita berdua nyaris mati tau gak? Lalu Johnny merasa bahwa dirinya hanyalah beban dan tak bisa diandalkan. Ia pun meminta Julie untuk memberikan pada ibunya sebuah bunga yang telah ia ambil dari gunung jika saja dirinya tak bisa kembali dengan selamat. Melihat hal itu, Julie berjanji bahwa ia akan membawa mereka semua keluar dengan selamat dari kampung zombie tersebut. Di sisi lain, Via bertemu dengan salah satu zombie yang sedang menjual jamu.
Tanpa basa-basi, Mbok Zombie itu mencoba menyerang Via dengan pecahan botol. Namun untungnya Julie dan Johnny datang tepat waktu sehingga mereka berhasil mengalahkan si Mbok Zombie tersebut. Mereka bertiga mencoba bersembunyi di dalam rumah, tapi para warga zombie itu berhasil menemukan mereka. Sehingga Julie menyuruh Johnny untuk kabur sementara ia menahan para zombie tersebut. Sementara itu saat Buddy sedang bersembunyi, tiba-tiba salah satu zombie menyerang dan memukulinya. Lalu datang seorang anak kecil yang menyelamatkan Buddy dari serangan zombie. Kemudian anak kecil itu mengajak Buddy untuk pergi ke suatu tempat. Di sana ia menceritakan bahwa dahulu kala, semua warga yang ada di kampung Mulyo hidup dengan penuh kedamaian, canda, dan tawa. Namun hal itu berubah ketika wedus gembel mulai menyerang. Meski begitu, ayah dari anak itu rela mengorbankan diri sehingga hanya dialah satu-satunya orang yang selamat dari kejadian itu. Di sisi lain, Rico diikat di sebuah rumah oleh salah satu zombie yang naksir padanya. Sepertinya zombie itu berusaha mengubah Rico agar ia menjadi bagian dari para zombie. Lalu ketika zombie itu pergi, Rico mengambil pisau yang ada di dekat sana dan memotong tali ikatannya. Tanpa basa-basi, Rico pun menghabisi zombie tersebut. Tak lama setelah itu, Via dan Johnny berhasil menemukan Rico. Namun sepertinya Johnny menyadari bahwa ada yang tak beres dengannya. Lalu saat mereka hendak membawa Rico pergi, tiba-tiba Rico terjatuh dan langsung menggigit Via. Melihat hal itu, Johnny sempat pasrah karena ia sudah lelah kabur dari para zombie tersebut. Namun untungnya Julie datang dan membawa Johnny kabur dari sana. Sementara Rico dan Via kini telah dimukbang rame-rame oleh para warga zombie. Tak jauh dari tempat itu, Julie dan Johnny menemukan sebuah truk dan mereka pun mencoba untuk menyalakan truk itu. Namun karena para zombie mulai berdatangan, Johnny terpaksa merelakan diri agar para zombie itu tak menyerang Julie. Saat Julie berhasil menyalakan truknya, ia sangat sedih ketika ia menyadari bahwa kini Johnny telah tiada. Lalu tiba-tiba Buddy dan anak kecil itu datang dan mereka bertiga segera pergi dari kampung zombie itu. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan ayah dari anak kecil yang kini sudah berubah menjadi zombie. Mereka pun terpaksa harus bertarung melawan zombie itu. Dengan susah payah, akhirnya mereka berhasil mengalahkan ayah dari anak kecil tersebut. Kini hanya mereka bertigalah yang selamat dari kampung zombie itu dan cerita pun tamat. Dari film ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa kita harus selalu berhati-hati ketika sedang mendaki gunung. Karena jika kita tidak mematuhi peraturan yang ada di sana, bisa saja kita nanti malah nyasar ke kampung zombie. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.